Mereka mulai mencari tahu soal teka-teki ini. Sebenarnya apa sih yang sedang mereka hadapi? Aduh, bentar ya. Hai Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya. Ya, di video kali ini Sob, aku bakal ceritain satu film yang bisa disebut sebagai satu film dengan plot twist terbaik. Karena apa? Karena berulang kali film ini tuh memberikan banyak kejutan yang terjadi pada para karakternya gitu loh Sob. Bayangin aja deh ya, ada 10 orang yang terjebak di sebuah motel di antah berantah. Tapi di akhir ceritanya justru mencengangkan karena satu persatu mereka lenyap dengan sangat tragis. Nah, penasaran kan kalian gimana film cerita kali ini? Langsung aja kita putar filmnya. Oke Sob, film ini dibuka dengan adegan narapidana bernama Malcolm yang lagi nunggu eksekusi hukuman atas kasus dugaan kejahatan sadis dan pembakaran sebuah gedung apartemen. Jurnal milik Malcolm nggak boleh diajukan selama sidang itu. Sementara psikiater dan pengacara Malcolm bilang kalau kliennya ini nggak bersalah. Pengacaranya ngotot untuk mengajukan bukti jurnal milik Malcolm. Sidang pun terus berlanjut sampai tengah malam untuk membuktikan apakah Malcolm ini bisa dituntut dihukum atau tidak. Lalu adegan beralih pada 10 orang asing yang terjebak di sebuah motel akibat hujan deras dan badai. Para orang-orang ini terpaksa tinggal di motel itu Sob karena nggak bisa nerusin perjalanan ya. Jalanan banjir ya kan, udah becek, nggak ada ojek. Belum lagi hambatan-hambatan lain yang dialami oleh masing-masing karakternya. Nah, kita kenali dulu karakter-karakter di film ini. Yang punya hotel namanya Larry Washington. Lalu tamu-tamu asing di motel itu mereka adalah Edward, yaitu Edward Dakota, seorang mantan polisi. Lalu ada Pasutri, yaitu George York, Alice York, bersama putra mereka bernama Timmy York. Ingat-ingat ya, karakter si Timmy ini pendiam dan gak terlalu banyak muncul. Lalu ada juga petugas Rhodes yang membawa tahanan bernama Robert. Di hotel itu juga ada seorang artis bernama Caroline, seorang PSK bernama Paris, dan pasutri baru yaitu Lou dan Ginny. Karena badai nggak berhenti-berhenti ya, mereka pun memutuskan untuk menginap di masing-masing kamar yang ada di motel itu. Mulai dari sini nih Sob, hal-hal tragis terjadi. Satu persatu penghuni kamar di motel itu meninggoy dengan cara mengenaskan. Korban pertama adalah Caroline. Nggak lama kemudian, Lou juga tewas dengan keadaan mengenaskan. Ada kunci dengan nomor berurutan ditemukan di samping jasad mereka. Nah, di situ mereka curiga kalau memang mereka dijadikan target secara berurutan sesuai nomor kamar. Karena di antara mereka juga ada kan tadi penjahat tahanan yang bernama Robert. Ya, awalnya mereka saling curiga dan mereka mengira kalau tragedi itu ulah dari Robert yang kabur dari penjagaan petugas Rhodes tadi. Tapi di luar dugaan, Robert juga ternyata ditemukan dan menjadi korban ketiga. Di setiap korban, lagi-lagi pelaku meninggalkan jejak berupa kunci kamar motel mereka dengan nomor yang berurutan Sob. Orang-orang yang tersisa mulai berasumsi tuh ya, kalau itu adalah kode dari si pelaku. Mereka akan dilenyapkan secara berurutan berdasarkan nomor kamar mereka. Orang-orang yang tersisa ini pun mulai cari cara Sob agar bisa selamat dari pelenyapan berantai. Kejadian itu pun masih berlanjut. Rhodes tewas dalam kecelakaan di depan motel dan melenyapkan George yang berusaha menyelamatkan anaknya Timmy. Kemudian ada juga seorang istri namanya Alice York, ini juga meninggal karena luka kritisnya pas dia ini kecelakaan sebelum sampai motel. Korban yang terakhir adalah Paris. Ya pokoknya situasi malam itu chaos banget lah Sob. Awalnya bersepuluh nih ya, bayangin aja, ngumpul gitu kan. Lalu satu persatu ditemukan dalam keadaan gak bernyawa dalam waktu beberapa jam aja. Belum lagi kondisi hujan deras, badai, dan banjir. Bisa kalian bayangkan kan, gimana mencekamnya malam itu? Nah, yang tersisa nih sekarang, ada Edward Dakota, Ginny, dan Larry Washington. Mereka mulai mencari tahu soal teka-teki ini. Sebenarnya apa sih yang sedang mereka hadapi? Aduh, bentar ya, saya aus. Saya minum dulu ya, nggak apa-apa kan? Sambil nunggu, kamu like, subscribe, klik loncengnya dulu ya.
Oke sob, sekarang kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi? Oh ya, Edward, Ginny, dan Larry coba nyari-nyari tahu kan buat mecahin teka-teki ini. Mereka nemuin keanehan saat melihat nama-nama di kartu identitas mereka masing-masing sob. Ternyata semua nama mereka itu diambil dari nama negara bagian di Amerika sono, yaitu George York. Itu kan diambil dari New York ya. Alice York, Timmy York. Lalu ada Larry, Washington, ada Rhode Island, South Carolina, Ginny, Louisiana, Paris, Nevada, dan Edward, Dakota. 10 orang itu juga punya tanggal lahir yang sama sob, yaitu tanggal 10 Mei. Nah, aneh banget kan? Singkat cerita, pas mereka lagi tegang-tegangnya menemukan fakta mencengangkan itu, tiba-tiba aja badai makin menggila sob. Sama gilanya dengan Rhodes yang kemudian muncul untuk melenyapkan Larry. Mereka jadi keluar masing-masing egonya tuh. Gimana caranya bisa keluar dari motel itu? Karena menganggap motel itu katanya dikuasai iblis dan energi jahat. Anehnya lagi, Edward seperti mendengar suara-suara di telinganya. Seperti ada orang-orang yang bicara di dalam kepala Edward. Lalu adegan beralih, muncullah adegan di mana seorang psikiater yang bicara pada Edward. Edward lalu menceritakan tragedi yang dia alami di motel itu. Tapi nggak habis pikir di luar Nurul ya. Edward malah mendapatkan fakta-fakta baru yang dijelaskan oleh sang psikiater. Sebut aja psikiater ini namanya Dr. Malik. Rupanya semua hal yang terjadi di motel itu hanya ada di pikirannya Malcolm saja. Kayak orang berkhayal gitu loh sob. Ya singkat cerita, Malcolm diketahui memiliki kepribadian ganda atau DID. Ada 10 kepribadian dalam diri Malcolm dan 1 kepribadian merupakan karakter yang membuat Malcolm berbuat kejahatan. Tapi Dr. Malik juga nggak tahu nih sob, kepribadian mana yang berbahaya itu. Nah di ruang persidangan, Dr. Malik membimbing Malcolm untuk mempertemukan 10 kepribadiannya dalam satu lokasi. Di mana? Ya di motel itu. Malcolm harus melenyapkan 9 karakter lainnya, terutama karakter yang berbuat jahat agar dia bisa sembuh dan dibebaskan dari tuduhan kejahatannya in the real life, di dunia nyata gitu kan. Di dalam pikirannya itu pun, Malcolm mempertemukan 10 kepribadiannya di sebuah motel. Salah satu kepribadiannya yaitu Edward Dakota yang diberi tugas peran utama untuk mencari dan menghilangkan karakter yang berbahaya ini siapa sebenarnya. Jadi di sini karakter Edward inilah ya yang jadi karakter protagonis. Di dalam pikiran Malcolm, aksi baku tembak antara Edward dan Rhodes nggak bisa dihindari sob. Tapi sayang sekali, ya karena memang harus seperti itu ya. Pada akhirnya Edward Dakota pun jadi korban. Sekarang menyisakan karakter Ginny yang hidup di tubuh Malcolm. FYI, Ginny ini cewek ya sob. Kepribadian Ginny dianggap nggak berbahaya, nggak perlu dilenyapkan. Sehingga persidangan Malcolm dihentikan, nggak jadi dieksekusi dan dia dibawa ke sebuah tempat rehabilitasi. Di sini nih letak plot twistnya. Nggak ada yang menyangka di perjalanan, rupanya terkuak fakta kalau masih ada 1 kepribadian yang belum dilenyapkan. Kalian tahu siapa? Iya, tahu banget dan bener banget tebakan kalian. Karakter itu adalah Timmy. Sosok anak kecil yang tadi masih inget kan di awal saya ceritain, dari semua karakter yang muncul dalam tubuh Malcolm, Timmy lah yang ternyata merupakan karakter jahat sebenarnya. Pantesan ya, si Timmy ini dari awal gak banyak muncul di adegan-adegan filmnya. Lalu singkat cerita, Timmy membunuh karakter Ginny dan menguasai jiwa Malcolm sepenuhnya. Tanpa diketahui siapapun, Malcolm pun kembali menjadi sosok yang berbahaya. Dia bahkan juga Dr. Malik dan petugas polisi yang mengantarnya dengan mobil. Film cerita pun selesai. Oke sob, itu tadi film cerita yang bisa disebut sebagai salah satu film dengan plot twist terbaik. Gimana menurut kamu? Nah, buat kamu yang tahu judul film ini, langsung aja komen di bawah. Sekalian di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Karena aku nggak sabar buat ceritain lagi film-film lainnya. Semoga terhibur ya sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.